Assalamualaikum sahabat Nandini Channel, ketemu lagi di Nandini Channel. Semoga hari ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan yang sempurna, tak lupa bahagia dan selalu bahagia. Salam santun, salam sehat, salam sejahtera dari Nandini di Majalengka. Aku belum bisa beraktivitas ke sana ke sini karena kondisi badanku belum begitu stabil dan belum begitu bagus kondisiku. Karena apa? Aku memang sudah bisa jalan sedikit-sedikit, tapi masih ada rasa nyeri di sini. Masih ada rasa nyeri dan aku masih konsumsi obat untuk menahan nyerinya. Dan insya Allah kalau Nandini sudah sehat, Nandini itu nggak pernah diam di rumah. Nandini selalu pergi ke sana ke sini dan memang Nandini tidak pernah diam. Begitu guys. Nandini itu biasa aktivitas gitu. Kalau didiamin di rumah itu sakit banget gitu loh guys. Bagaimanapun pula, Sudan yang membawa aku menjadi orang yang kuat. Sudan negara seribu matahari. Sudan negara Darwis. Negara seribu matahari yang tidak pernah akan aku lupakan. Di sanalah bertahun-tahun aku bisa belajar hidup dan benar-benar bisa hidup karena kerasnya dunia Sudan. Kalian bisa bayangkan bagaimana seribu matahari, satu matahari aja kita sudah panas, dan bagaimana dengan seribu matahari. Di sanalah Sudan yang membawa aku bisa sekuat ini. Sudan yang bisa membawa aku sampai seperti ini. Di sanalah aku bisa mengenal bagaimana adat istiadat dan karakter orang-orang. Aku bisa menemukan teman-teman di sana, orang Ethiopia, Eritrea, Malaysia, Singapura, India, Bangladesh, Pakistan, dan orang pribuminya sendiri. Aku bisa mengenal berbagai banyak karakter. Terima kasih sudah mengajari aku dan telah membawa aku sampai seperti ini. Terima kasih Sudan. Insya Allah Sudan bisa hidup kembali. Insya Allah Sudan bisa hidup kembali dan Sudan bisa normal kembali. I love you Sudan. Walaupun Sudan adalah negara kedua bagiku, aku suka Sudan. Aku suka Sudan. Aku cinta Sudan. Dan Indonesia adalah negara pertamaku. Aku love you Indonesia. Thank you Sudan. Thank you Indonesia. Jujur, aku masih trauma dengan kejadian waktu di Sudan. Kalian bisa bayangkan bagaimana kondisi Sudan waktu itu. Aku 10 hari tinggal di dalam rumah dan rumah belakangku, rumah dapurku kena granat juga, kena bom satu dam meletus gitu. Sampai waktu itu aku masih tetap bertahan di Sudan, masih tetap bertahan di apartemen itu karena seperti aku berdiri di ujung tanduk. Mau ke depan melangkah salah, mau ke belakang juga salah. Dalam arti aku mau keluar waktu itu, keluar dari apartemen itu dan pergi kemana aku tidak kepikiran gitu ya. Karena di jalan itu banyak sekali tentara-tentara. Dan untuk tetap bertahan di rumah pun aku tidak bisa karena kondisi rumah yang sudah tidak ada listrik, sudah tidak ada air, lalu stok makanan aku pun sudah kena bom gitu ya. Lalu aku benar-benar tidak bisa komunikasi dengan siapapun. Dan waktu itu akhirnya teman-teman satu apartemen, ada orang Indonesia juga. Waktu itu di apartemen aku ada 4 Indonesia yang ada di rumahku, semuanya sudah lari dan pergi mengungsi. Dan sebelah apartemenku pula sudah lari mengungsi pula. Dari situ mereka juga ngajak aku, ayolah teh kita pergi ngungsi, tapi aku belum mau ngungsi karena pikiranku aku mau pergi ke Indonesia. Aku harus bisa evakuasi ke Khartoum, aku harus bisa evakuasi ke KBRI gitu. Dan waktu itu untuk lari ke KBRI itu sangat sulit karena kondisi yang sangat memprihatinkan, yang serba takut gitu ya, karena dihadang oleh tentara. Setelah 4 temanku mau ngungsi waktu itu, mereka juga ngajak aku untuk ayolah teh ngungsi lah teh, teteh tidak mungkin bertahan di sini. Yang akhirnya aku dengan Mr. Rahul berpikir juga bahwa kita harus pergi dari rumah ini. Dan salah satu teman kami yaitu
rekan bisnisnya Mr. Rahul, yaitu Mr. Hasan, ajak kami untuk pergi evakuasi rumahnya. Perjalanan dari rumah ke tempat beliau itu sangat jauh, 10 kilo, dan kita tidak bisa membawa kendaraan. Setiap kendaraan yang kita tumpangi pasti dirampas oleh tentara-tentara itu. Dan akhirnya aku dengan Mr. Rahul memutuskan untuk pergi evakuasi ke rumah beliau, 10 kilo perjalanan dari Makassar. Aku rumah di sini Makassar, dan pergi ke perkampungan Mayo 10 kilo dengan rintangan yang sangat luar biasa. Itu perjalanan 10 kilo itu, setiap 1 kilo aku dicegat oleh tentara-tentara. Tapi sebelum aku pergi mengungsi, aku ingat pesan satu anak mahasiswa. Anak mahasiswa bilang katanya harus membawa ID Indonesia apapun itu. Waktu itu aku memakai baju merah putih dan aku membuat bendera merah putih. Bendera merah putih karena rumahku sudah acak-acakan, nggak tahu di mana aku nyari-nyari baju yang berwarna merah dan putih, dan aku nyari jarum dan benang. Aku waktu itu bikin bendera merah putih, dan akhirnya aku berhasil membuat bendera merah putih. Dan waktu itu Mr. Rahul juga ketawa, ngapain katanya kamu bikin bendera merah putih, karena di sini bukan merah putih, bukan Indonesia katanya, ini Sudan. Lihat aja apa yang terjadi gitu. Insya Allah dengan Tuhan Allah luar biasa. Dengan merah putih itu aku bisa melewati pos-pos penjagaan tentara-tentara hijau waktu itu. Dari 1 kilo aku dicegat oleh tentara. Dia nanya ke aku, inti Filipina atau Indonesia katanya. Kamu Filipina atau Indonesia? Aku tidak bisa ngomong karena tentaranya sangat banyak gitu. Aku, Mr. Rahul, dan Mr. Hasan, dan teman-temannya Mr. Hasan pun merasa ketakutan karena yang ditanya itu cuma aku, bukan mereka. Mr. Rahul juga bukan orang Sudan ya, tapi dia nggak ditanya, justru aku yang ditanya. Katanya, kamu Filipina atau Indonesia katanya gitu.
Setelah sampai di perkampungan Mayo, aku karena udah beberapa hari karena apartemenku kena bom dan aku miskomunikasi dengan orang-orang, saudara-saudara dengan KBRI, dengan siapapun. Waktu itu internet masih berjalan. Dan pas aku nyampe, aku charger HP ku dan ada salah satu staf KBRI menghubungi aku. Katanya beliau susah menghubungi kamu. Beliau pikir aku sudah mati katanya gitu. Tapi alhamdulillah bisa nyambung juga. Yang akhirnya beliau, yaitu Pak Ijil namanya, katanya gua nggak mau tahu, lu harus datang ke Khartoum hari ini juga, sekarang juga, karena hari ini evakuasi terakhir katanya. Dari situ aku baru nyampe waktu itu jam 10 malam. Jam 10 malam aku gak berpikir panjang lagi, aku langsung ngomong lagi ke orang-orang Sudan kalau di kita seperti RT RW gitu dikumpulkan. Aku bilang ke Mr. Rahul sampai nangis-nangis, aku harus pulang ke Indonesia, aku harus pulang ke Indonesia. Yang akhirnya Mr. Rahul pun memutuskan untuk kamu harus pulang ke Indonesia, dan begitu pun aku pun harus pulang. Waktu itu Mr. Rahul juga pengen ikut ke Indonesia, tapi keadaan yang tidak memungkinkan karena kuota kita sedikit gitu ya. Yang akhirnya kita beremuk dengan RT RW setempat, karena aku tuh baik dengan semua orang, yang akhirnya mereka mau bantu. Kita istirahat beberapa jam, jam 3 malam kita pergi lagi ke Khartoum. 10 pos lagi aku lewati, seperti semula. Pos itu nanya-nanya aku lagi, seperti waktu pertama aku mau pergi ke Mayo. Mereka merasa curiga juga, kenapa katanya tadi pagi kamu pergi ke sana, sekarang balik lagi ke sana gitu. Yang akhirnya kita ceritakan bahwa aku mau evakuasi. Yang akhirnya alhamdulillah aku nyampe di PPI, yaitu perkumpulan anak-anak mahasiswa. Dan di situ sudah ada mahasiswa sekitar 300 orang. Dan TKW-nya waktu itu cuma ada bertiga ya, aku, temanku dengan temanku. Ada satu temanku yang satu Majalengka itu dia dirampok pula. Tapi alhamdulillah aku ngungsi ke perkampungan Mayo itu tidak ada rampok, tapi tentara yang banyak. Tapi beliau ini, Minemah ini pergi ke Soba. Di Soba itu tidak ada tentara, tapi banyak rampok gitu. Dia dirampok semua barang-barangnya. Alhamdulillah, walaupun jam 12 siang, waktu itu aku sempat sholat duhur juga. Setelah sholat duhur, bus yang kita tumpangi ini ada 6 bis, 5 mahasiswa dan 1 TKW TKI dan staf KBRI yang tersisa. Akhirnya aku pergi jam 12, sekitar jam 1 lah. Jam 1 aku pergi untuk evakuasi ke Port Sudan, ke perbatasan. Tapi sayang Allah berkehendak lain di perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, bis yang kami tumpangi, yaitu satu bis yang kami tumpangi 49 orang eksiden, yang akhirnya banyak orang yang kecelakaan, yang begini, yang begitu. Kalau diceritain sangat menyedihkan. Ada juga yang meninggal, sampai ada yang kecolok matanya, sampai ada yang kakinya pokoknya menyakitkan. Dan aku pribadi pun ini tulang belakangku patah 3. Tapi ya alhamdulillah sekarang aku sudah bisa jalan, dan insya Allah dalam waktu dekat aku bisa beraktivitas kembali. Ya intinya inilah perjuanganku, perjuangan yang benar-benar luar biasa. Setelah melewati bom setiap hari, sampai guys mungkin tidak percaya, ada peluru sampai di depan kaki itu gitu, lewat kepala. Intinya perjuanganku saat ini benar-benar dengan yang sangat luar biasa gitu. Karena apa? Karena aku bisa melewati bom, peluru, dan eksiden sangat menyakitkan. Dan saat ini jujur aku masih trauma loh guys. Jujur kalau pertama itu kan ada geluduk gitu ya, bla gitu. Aku pikir bom, sampai derajat gitu, bom gitu. Sampai anakku bilang ini bukan bom, ini Indonesia, di sini tidak ada bom katanya gitu. Sampai aku ngenes banget gitu, sakit banget kalau dengar suara geluduk itu, seperti suara kalau aku dengar geluduk gitu, apa namanya ya, halilintar gitu, seperti dur gitu. Pertama aku kesini, aku ada hujan gitu ya, sampai aku tercengang gitu, wah bom gitu. Sampai anak-anakku bilang itu bukan bom katanya, itu ada hujan katanya. Sampai ya Allah, sampai masih trauma gitu.
Oke, baiklah sahabat Nandini Channel, untuk hari ini cukup sampai di sini keseruan, keseruan dan kegiatan Nandini. Terima kasih banyak kalian sudah menemani Nandini pagi ini untuk ngobrol-ngobrol dan cerita bareng dengan Nandini. Ya alhamdulillah Nandini sudah sampai di sini dan alhamdulillah Nandini sudah sehat kembali. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak. Jangan lupa pula tolong di like, subscribe. Jika ada saran, komen dan kritik tolong tulis di kolom komentar. Biar Nandini lebih seru lagi, biar Nandini lebih semangat lagi membuat videonya. Tak lupa bahagia dan selalu bahagia. Salam santun, salam sehat, salam sejahtera dari Nandini di Majalengka. Oke, thank you, see you tomorrow, bye bye, assalamualaikum. Semoga bahagia dan selalu bahagia. Mohon doanya biar Nandini cepat aktivitas kembali.